들어갑니다. 레이나토 고고 세련됐습니다. 가운데 정호영 오른쪽에 메가바티 스파이크 성공입니다. 그래도 어쨌든 혼신을 다해서 올렸는데요. 네, 일단은 1대1을 만들어줬습니다. 좋은 투수예요. 지난 두 경기에서 하드들 서버 레이나토 고고 리스브 좀 높아요. 살립니다. 자 지하가 넘어집니다. 그리고 메가바티 언더패스 뒤로 그렇죠. 더수빈 길게 높게 올리면서 타이밍을 잡습니다. 가운데 정호영 뜨고 왼쪽 올렸어요. 네. 대각선 쪽으로 그렇습니다. 박혜민 선수 지금 완벽하게 40%니까 상당히 많은 그 볼을 받고 있는 중요한 선수입니다. 자 넘어지면서 그리고 박혜민 메가와티 다시 석점으로 벌어주고 있습니다. 이원정의 서버 자 리스브 어렵게 들어왔습니다. 메가텐 깨끗합니다. 지금 정도는 괜찮아요. 볼이 충분히 해줘야 되고요. 뭐 수비하는 많은 선수들은 자신의 역할을 충분히 해내야 됩니다. 우선 3인 수비가 준비하고 있는 정관장의 호이란 그대로 김세희 쪽으로 박혜민 어려워요. 메가와티 그대로 터치를 만듭니다. 이건 코스가 지금 도수빈 선수가 위치를 잡았었는데요. 네. 공격이 좋았잖아요. 맞습니다. 유명희 선수가 이거는 뭐 각이 나올 각이 아니다 하고 안쪽으로 많이 갔죠. 네. 그러니까 결국에는 많은 득점을 하는 메가와트를 어떤 선수가 더 쉽게 맞습니다. 이원정 자 빠르게 푸싱으로 밉니다. 야면선의 선택 한 번 더 메가 성공. 자 계속되는 득점에 메가와트 그렇습니다. 각이 레이나토 고코 이원정 지금 리스가 좋지 못했기 때문에 김연경이 때리지를 못합니다. 타점 좋아요. 살립니다. 김연경이 앞에 있어도 전에 주눅들이에요. 본인의 리듬대로 계속 공격을 시도하고 있는 메가입니다. 네. 이번엔 동국생명의 김수지의 서브. 자 노란 선수가 힘겹게 올렸네요. 왼쪽 스파이크. 지금 첫 세트는 내준다고 하는 걸 조금 더 커버를 해주면서 지하 선수의 공격을 좀 더 살려내줘야 되겠습니다. 옐레나의 서브. 자 지금 Pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hye-jin, Legawa menerima kekalahan anak asuhnya pada babak playoff Liga Voli Korea 2023 hingga 2024. Jungkwanjang Red Sparks tampil di bawah ekspektasi saat bertandang ke markas Incheon Haeunkook Live Pink Speeders untuk partai ketiga sekaligus penentuan dari playoff Liga Voli Korea. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan benar-benar dibuat kesulitan saat berlaga di Samsan World Gymnasium, Incheon, Korea Selatan, Selasa, 26 Maret 2024. Sejak set pertama, gap sudah tercipta saat Red Sparks sudah tertinggal 3-4 poin hingga memasuki pertengahan laga. Situasi serupa berlanjut ke set kedua di mana para pemain Pink Speeders terlihat sudah siap untuk meredam serangan-serangan dari Megawati dan Giovanna Milana. Harapan Red Sparks praktis hanya terjadi pada set ketiga saat berhasil unggul 2 poin pada technical timeout pertama. Akan tetapi setelah itu, performa kuat kembali ditunjukkan tim tuan rumah yang tampil cukup superior pada pertandingan ini. Hal itu terlihat dalam catatan statistik pertandingan dari tiga penyerang Red Sparks yakni Mega, Gia, dan Kim Se-in. Mega yang menyumbang poin terbanyak untuk Red Sparks dengan 16 poin mencatatkan tingkat keberhasilan yang cukup rendah 35%. Adapun Gia dengan 12 poin dan rasio sukses 30,77%, sementara Kim Se-in hanya mampu memperoleh 2 poin dengan rasio 20%. Ko Hye-jin menyadari kelemahan anak asuhnya dan memberikan selamat untuk lawan. Selamat kepada Haeunkook Live yang telah melaju ke pertandingan kejuaraan. Penampilan lawan kami lebih baik, kata Ko Hye-jin, dilansir dari STN Sports. Kami akan memperbaiki kekurangan dan membangun tim yang dapat menantang posisi yang lebih tinggi musim depan. Keberhasilan Red Sparks mencapai babak playoff sebenarnya sudah menjadi catatan tersendiri karena mereka akhirnya melakukannya lagi setelah 7 tahun menanti. Meski demikian, Ko Hye-jin mengharapkan hasil yang lebih baik. Kami seharusnya memberikan penghargaan kepada para penggemar atas dukungan mereka, tetapi kami tidak bisa melakukannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penggemar, ujar Ko. Selain itu, pelatih berusia 43 tahun itu juga enggan mencari-cari alasan dengan kekalahan yang diterima anak asuhnya.
Red Sparks menghadapi playoff dalam keadaan pincang setelah kehilangan pemain pilihan yaitu Lee So-young yang juga merupakan kapten tim. Selain itu, middle blocker utama Jung Ho-yang juga tidak bertanding sejak partai kedua playoff karena cedera yang dialami pada partai pertama. Badai cedera yang melanda Red Sparks makin parah saat sang setter andalan, Yeom Hye-seon, mengalami masalah di tengah momentum kebangkitan tim hari ini. Saya tidak ingin mencari-cari alasan. Haeunkook Live mengungguli kami, ucap Ko. Saya ingin mengucapkan selamat kepada mereka, tetapi penampilan kami tidak sesuai dengan standar. Ritme kami hari ini bukanlah ritme kami sebenarnya. Itu tidak cukup. Bagi Ko Hye-jin, tidak ada yang harus disesalkan dari kekalahan ini. Dia menilai ada dua hal yang harus ditingkatkan yakni pertahanan dan RCIV. Tidak ada waktu untuk melihat ke belakang dengan penyesalan atas kekalahan tersebut, kata Ko Hye-jin menambahkan. Namun, saya percaya bahwa bola voli putri dapat berkembang, tidak hanya berbicara soal Red Sparks, hanya ketika pertahanan dan penerimaan ditingkatkan. Jika area tersebut tidak ditingkatkan, kita tidak akan bisa bersaing secara internasional. Kita perlu bertumbuh di bidang tersebut. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menjadi bibit bagi pertumbuhan bola voli putri Korea, ujarnya. Pelatih Incheon Haeunkook Live Pink Speeders, Marcelo Abbondanza, angkat topi dengan perlawanan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di playoff Liga Voli Korea 2023 hingga 2024. Jungkwanjang Red Sparks mampu menghadirkan kompetisi yang cukup ketat walau akhirnya kalah dalam babak playoff Liga Voli Korea 2023 hingga 2024. Haeunkook Live Pink Speeders berhak melaju ke final karena memenangi dua pertandingan dalam kompetisi berformat best of 3. Setelah saling mengalahkan dengan skor 3-1, Pink Speeders memenangi laga pamungkas yang dihelat di Samsunwear Gymnasium, Incheon, Korea Selatan, Selasa, 26 Maret 2024. Tim yang diperkuat Ratu Voli Korea, Kim Yeon-keung, ini membuat Red Sparks tertekan hingga menang dengan skor 3-0, 25-18, 25-19, 25-19. Membahas keberhasilan hari ini, Marcelo Abbondanza tidak lupa memberi salut kepada Red Sparks atas kompetisi sengit yang terjadi dalam 3 partai terakhir. Pertama-tama saya ingin menunjukkan rasa hormat saya kepada Jungkwanjang yang telah berjuang hingga akhir, ucap Abbondanza, dilansir dari STN Sports. Coach Ko Hye-jin dan semua pemain telah melakukan yang terbaik. Mereka menunjukkan kemampuan mereka dalam situasi tidak menguntungkan karena cedera. Pelatih yang pernah menjadi juara di Liga Voli Turki, Polandia, Azerbaijan itu menambahkan, saya mengalami hal yang sama pada musim lalu. Saya pikir sikap dan kekuatan mental kami bagus. Set kedua terutama, kami sangat baik dan kemudian set ketiga ketika Yeom Hye-seon terlihat mengalami masalah. Peluang Red Sparks untuk lolos ke final sebenarnya sudah diragukan karena badai cedera yang mereka alami bahkan sebelum musim reguler berakhir. Kapten Lee So-young yang punya peran memberi keseimbangan dalam serangan dan bertahan mengalami cedera ligamen pergelangan kaki. Middle blocker andalan Jung Ho yang menyusul pada partai ke-1 babak playoff dengan cedera lutut yang membuatnya absen sejak saat itu. Setelah masih mampu melawan dengan kekalahan tipis pada set pertama, Red Sparks merespons kekurangan dengan baik pada partai kedua. Kekurangan dalam RCIV dapat diatasi dengan pemain pelapis Kim Se-in yang sesekali juga ikut menyerang. Middle blocker senior, Han Song-yi, juga tampil solid di posisi Jung Ho-yang. Keseimbangan yang didapatkan dari formasi kejutan ini membuat Pink Speeders kewalahan. Duo meriam asing Red Sparks Megawati Hangestri Pertiwi dan Giovanna Milana kembali hidup hingga pertandingan nyaris berjalan berat sebelah. Sayangnya, formasi yang sama ini tidak berjalan pada partai pamungkas. Pink Speeders membuat Red Sparks tertekan dalam menyerang maupun bertahan. Ini ditambah dengan masalah fisik yang mendera setter utama Red Sparks, Yeom Hye-seon, di tengah momen kebangkitan Red Sparks pada set ketiga dari pertandingan hari ini. Sepertinya kami mampu mencapai babak championship setelah periode sulit, ucap Kim Yeon-keung yang selalu menjadi pembeda dalam 3 pertandingan terakhir. Saya pikir kami mengalami pertandingan yang sulit dengan Jungkwanjang memberikan tekanan kepada kami. Saya harap kami bisa memaksimalkan kesempatan dan menang sejak pertandingan pertama dari babak championship. Pink Speeders kini tinggal selangkah lagi untuk memutus paceklik gelar yang berlangsung selama 5 tahun di Liga Voli Korea. Dalam 2 edisi terakhir final Liga Voli Korea, mereka selalu menjadi runner-up. Tahun lalu, Kim Yeon-keung dan kawan-kawan
malah terkena comeback karena gagal juara kendati memenangi 2 partai pertama dalam kompetisi berformat Best of 5. Kini, mereka akan menghadapi pemenang kompetisi musim reguler, Suwon Hyundai NC Hillstate, untuk trofi juara di Liga Voli Korea 2023 hingga 2024. Sepanjang musim ini Pink Speeders memimpi rekor pertemuan dengan Hyundai Hillstate melalui 4 kemenangan dan 2 kekalahan.